Tidakkah kamu tahu bahwa Yesus telah membuka jalan baru bagi kamu? Tapi kenapa kamu masih menyimpang? Tolonglah, nanti ketika kamu kecewa lagi, kamu malah menyalahkan orang lain. Nanti ketika kamu merasakan hal buruk, kamu malah kecewa kepadanya. Padahal dia tidak pernah memberikan hal buruk kepadamu. Dia sudah memberikan jalan. Baca Ibrani pasal 10 ayat yang ke-19. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dia sudah menjadi tabir bagi kita. Dia membuka jalan oleh darahnya. Dia membuka jalan dari kematiannya. Artinya dia sudah menerima kita. Kita sudah bisa masuk ke tempat kudus yang dulunya hanya imam-imam besar yang bisa masuk ke sana beribadah berhadapan dengan Tuhan, merasakan hadirat Allah. Sekarang kita dengan bebas bisa masuk oleh karena percaya kita. Kamu tidak capek berada dalam kekeringan itu. Kamu tidak capek dengan masalahmu yang itu saja. Kecewa kepada orang. Tidak capek dengan masalah seperti itu. Oleh sebab itu mari kita datang kepadanya. Kalau Ibrani pasal 10 ayat yang ke-22 dikatakan, karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus. Tulus dong. Kalau datang ke gereja, beribadah ke gereja, jangan karena takut dong. Jangan karena ada cewek atau cowok cantik dong. Jangan karena itu dong. Jangan karena disuruh orang tua, tapi karena mau datang menghadiri hadiratnya. Marilah kita dewasa. Sudah tulus enggak datang kepadanya? Jangan karena takut. Tuhan tidak pernah suka orang yang takut akan keadaan dunia yang sudah semakin memburuk karena dia tidak mampu menjalani sesuatu hal dengan keinginannya. Tidak. Tuhan lebih senang kepada orang yang penuh dengan keyakinan menghadapi masalah. Tetapi jangan pernah fokus kepada masalah karena Tuhan bilang, I with you. Aku bersama dengan engkau. Jangan khawatir. Oleh sebab itu, selesaikan masalahmu. Selesaikan segala persoalan hidupmu dengan Dia. Artinya apa? Percayakan hidupmu kepadanya dan lakukan apa yang menjadi bagianmu. Oleh sebab itu ketika kita beribadah, mari kita datang dengan hati yang tulus dan keyakinan yang teguh. Artinya tidak dengan keraguan-raguan bahwa kita pasti diterimanya. Come on. Tuhan pasti menerimamu. Meski orang lain bilang kamu sok rohani, kamu sok suci. Meski dibilang seperti itu, meski dihina seperti itu, jangan pernah takut dan khawatir. Karena keraguan-raguanmu hanya membuat kamu tidak sampai ke tempat di mana Tuhan berada. Karena keraguan-raguan dan kebimbanganmu akan menghambat perjalananmu menuju Dia. Kebimbangan akan membuatmu tidak melangkah maju, malah melangkah mundur dan bahkan stop. Tapi mari dengan keyakinan yang teguh. Kenapa? Karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat. Pegang hal itu. Oleh sebab itu kita memiliki kasih ketika kita menerima Dia. Jangan ada lagi keraguan, jangan ada lagi kebimbangan, jangan. Dengan pasti Tuhan melangkahkan kakinya ke bukit Golgota dengan salib di punggungnya. Dengan pasti Dia menyelesaikan tugasnya tanpa ada bantahan. Dia memberikan hidupnya untuk kita. Mungkin kamu tidak bisa berikan harta yang banyak, dan Tuhan tidak butuhkan hal itu. Tuhan butuh kamu. Kamu satu-satunya tujuannya kamu. Untuk kamu dan aku Dia datang. Untuk kamu dan aku Dia mati. Untuk aku dan kamu Dia bangkit. Untuk aku dan kamu Dia naik ke surga. Untuk aku dan kamu Dia menyelesaikan segalanya. Dan Dia menyediakan tempat untuk aku dan kamu. Katakan dalam dirimu bahwa kamu layak diterima olehnya. Katakan dalam dirimu bahwa kamu adalah orang yang berharga baginya. Katakan dalam dirimu bahwa kamu adalah orang yang Dia cintai. Katakan dalam dirimu bahwa kamu
cukup baginya. Tuhan tidak meminta hal lain. Tuhan hanya meminta kamu secara utuh. Jangan kasih yang setengah-setengah kepada Tuhan. Tidak. Tuhan tidak suka dengan hal-hal yang setengah-setengah. Bahkan Wahyu mengatakan orang yang tawar hati, orang yang suam-suam kuku dimuntahkan. Karena Tuhan tidak suka kepura-puraan. Tuhan tidak suka kepalsuan. Tuhan suka kepastian. Tuhan suka penyerahan diri secara total dan penuh. Artinya kita hidup karena Dia. Kita hidup oleh Dia. Oleh sebab itu orang percaya hidup karena imannya, bukan karena ketakutannya, bukan karena uangnya, bukan karena hartanya, tetapi karena imannya. Itu alasan kita hidup. Dan Dia menolong kita di dalam iman itu. Dia memberikan kita kekuatan untuk tetap berpegang pada iman. Dan saya percaya kamu bisa, karena kamu adalah orang yang Dia cintai. Setiap orang yang Tuhan cintai dan mencintai Tuhan pasti bisa melakukan segala perkara. Dan perkara yang terbesar yang harus kita lakukan adalah mengalahkan diri dan menaklukkan dosa dalam diri kita, sehingga kita bisa menyempurnakan iman yang Tuhan inginkan. Dan kehendak Tuhan bisa kita lakukan. Dan di saat itu Tuhan menikmati hidup kita dan kita berbahagia. Itulah kebahagiaan kita. Tuhan menikmati hidup kita, dan itulah buah yang kita hasilkan.